Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Solo. Saya sendiri, Meriati SPD dari SMP Negeri 2 Kota Solo. Rekan saya, Dores Hartati dari SLB Negeri 1 Kota Solo. rekan saya, Elfaroza SPD dari SDN 13 Simpang Lumbio Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Roza, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu. Ya Bu Roza, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Sebelum kita praktek coaching, kita harus memahami beberapa penilaian dalam praktek ini. Ada beberapa tahapan dalam praktek ini Bu Roza. Yang pertama, praobservasi. Di sini saya akan menanyakan atau diskusi sama Bu Roza tentang kompetensi guru atau indikator yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan dalam praktek ini oleh Ibu Roza sendiri. Yang kedua, pelaksanaan observasi, saya akan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan selama coaching. Yang ketiga, pasca observasi, Ibu Roza akan merefleksikan apa yang telah dikembangkan pada proses coaching selanjutnya. Apa Ibu Roza siap Ibu? Siap. Alhamdulillah. Seperti yang telah saya paparkan tadi, pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur cerita, dan Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Selain itu juga, Bu Roza, percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian dari praobservasi ini ada yang ingin saya tanyakan pada Bu Roza. Apa boleh Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini Bu Roza? Yang saya kembangkan adalah saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Yang kedua, indikator yang ingin Ibu capai apa Ibu Roza? Indikator yang ingin saya capai itu saya mampu menyelesaikan masalah yang ada pada coaching Bu. Kalau begitu sekian dulu ya Bu Roza praobservasi ini. Kita silahkan Ibu Roza untuk memulai coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke Bu Roza, barusan Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya. Selanjutnya apa boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Roza? Silakan Bu. Ya Bu, bagaimana perasaan Bu Roza setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah baik Bu, karena coaching ini sudah berjalan dengan lancar. Amin, berarti sudah sesuai ya Bu. Apakah menurut Ibu menilai seperti itu? Sudah Bu, karena sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Ya. Apa saja indikator yang Ibu capai sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi Bu? Ya Bu, sudah sesuai dengan alur ceritanya Bu. Oke, berarti boleh ya Bu saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya setelah saya mengobservasi kegiatan coaching Ibu? Boleh Bu. Nah, berarti alhamdulillah ya Bu sudah berjalan dengan lancar. Proses alurnya sudah sesuai alur cerita. Ibu yang sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga kunci tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Selain itu, Ibu dalam hal mengembangkan potensi ini pasti Ibu perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa yang ingin Ibu minta bantuan dalam hal ini Bu? Yang perlu saya minta dalam bantuan ini adalah dari rekan sejawat dan kepala sekolah ya Bu. Kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakannya Bu? Insya Allah dalam waktu secepatnya Bu. Oke. Dari kegiatan supervisi kita ini Bu, saya sudah dapat menyimpulkan dari pengamatan saya dan percakapan coaching ini sudah sesuai dengan alur kita. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian ya Bu ya observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dores. Waalaikumsalam Bu Eva.
melaporkan saya kepada kepala sekolah, sehingga saya kena tegur oleh kepala sekolah. Apakah Ibu Dores bisa mencarikan jalan solusinya? Oh begitu ya Bu Eva. Ibu kan sudah punya potensi yang luar biasa dalam mengajar, sudah punya pengalaman juga menggunakan sumber daya sekolah sebagai acuannya. Nah, apakah dalam mengajar itu Ibu kemarin mengacu pada kurikulum kah? Iya Bu Dores, saya sudah sesuai rasanya mengajar, sudah mengacu pada kurikulum. Cuma saya menggunakan lingkungan di luar kelas, tapi pengawas bilang kena tegur karena tidak memakai buku teks. Itu yang kesalahan saya nampak oleh ibu pengawas. Padahal saya sudah menggunakan kompetensi dasar pada kurikulum yang sesuai, tapi pengawas tidak mau dan tetap mengatakan saya harus menggunakan sumber buku teks. Begitu Bu. Solusinya gimana ya Bu? Oh begitu ya Bu Eva. Nah, sebelumnya kira-kira untuk diskusi hari ini, apa harapan Bu Eva atau keinginan Bu Eva untuk selanjutnya? Saya ingin mencari solusinya, itu menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa saya mengajar sudah benar-benar, tapi kadang-kadang saya menggunakan beberapa sumber belajar atau media di luar buku teks Bu, karena anak-anak bosan kalau mereka selalu memakai buku teks. Nah, sehingga saya merubah cara mengajar saya menggunakan video dengan menayangkan dengan memakai PPT dan mengajak mereka keluar melihat langsung ke lingkungannya Bu, dan sehingga anak-anak menjadi merasa senang. Dan saya ingin langsung menjelaskannya kepada kepala sekolah. Masya Allah, berarti yang sudah Ibu lakukan tersebut sudah luar biasa. Kalau bagi saya sendiri mendengar cerita Ibu tersebut itu sudah menarik, ide yang bagus. Kalau begitu ya Bu, Bu Roza, kira-kira yang Ibu harapkan untuk bisa mendapatkan solusi atas masalah ini ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan untuk murid tersebut? Sudah Bu, mulai dari perangkat pembelajaran, mulai dari FPP, media pembelajaran. Kebetulan pada saat itu saya sedang menggunakan video. Setelah itu anak-anak mengamatinya di luar kelas, karena ingin mereka menyaksikan langsung ya Bu. Saya merespon pertanyaan siswa, tapi memang pada saat itu saya tidak memegang buku teks juga ya Bu. Oh begitu ya Bu. Padahal kalau dilihat itu bagus sekali, sudah menarik. Jadi Ibu sudah memanfaatkan lingkungan, lalu Ibu juga sudah mengembangkan potensi yang sudah Ibu miliki. Kemudian ketika mengajar tanpa buku teks itu, apakah ada kendala Bu? Saya merasa tidak punya kendala Bu, karena saya sudah mempersiapkannya mulai dari RPP-nya, dari bahan ajarnya, dan juga dari media-medianya, dan juga dari saya telah membuat rangkuman dari buku teksnya Bu. Oh begitu. Wah, itu sudah luar biasa, hebat ya Bu ya. Berarti sini sudah memanfaatkan sumber belajar lainnya Bu. Lalu dari hasil belajar anak bagaimana Bu? Dari hasil belajar anak, saya lihat anak sangat antusias sekali Bu. Mereka mengamati video, dan langsung mengamati tumbuh-tumbuhan langsung ke alam, dan juga anak telah mempresentasikannya ke depan kelas Bu, dan juga mereka setelah kelompok mempresentasikan ke depan kelas, anggota lain sudah menanggapi hasil kerja dari mereka Bu. Saya rasa belajar mereka sudah bagus sekali ya Bu. Ya. Jadi artinya di sini ya Bu Reza, kalau saya dengar cerita tadi itu berarti di sini itu pembelajarannya sudah meningkat ya Bu ya. Sudah bagus sekali. Terus bagaimana perasaan anak-anak Bu untuk selanjutnya? Perasaan anak-anak ya Bu, anak-anak merasa senang ya Bu, karena secara tidak langsung kompetensi sosial emosionalnya juga keluar dari pembelajaran seperti itu Bu. Nah, kalau begitu ya Bu ya, mungkin di sini kira-kira Ibu menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana ya Bu? Mungkin kita diskusi dulu cara penyampaiannya kepada kepala sekolah atau bagaimana Bu? Menurut saya Bu, nanti saya mungkin akan datang langsung kepada kepala sekolah, coba untuk menyampaikan bahwa pembelajaran yang saya berikan sudah sesuai, karena saya telah menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari FPP, media pembelajaran, dan mencari sumber-sumber belajar yang lainnya. Mungkin pengawas pada saat itu tidak melihat FPP saya Bu, pada sumber belajar tidak sesuai, dan pengawas menyangka
saya mengajar tidak tidak berdasarkan sumber belajar yang ada, Bu. Dan yang saya lakukan tidak menyimpang dari kurikulum. Itu menurut saya, Bu. Ya kalau dilihat atau didengar tadi ya Bu, itu sudah hal yang sudah menarik ya yang Ibu lakukan. Berarti di sini Ibu sangat sudah luar biasa sekali dalam pemanfaatan media belajar maupun kepada siswa dalam pembelajaran. Mungkin nanti Ibu di sini bisa menjelaskan kepada kepala sekolah semua tahapan ini Bu, yang bagusnya itu bagaimana. Kemudian, nah sekarang kira-kira kapan Ibu akan menghadap kepada kepala sekolah? Mungkin saya akan menghadap ke kepala sekolah dengan waktu yang secepatnya, Bu. Kalau nampak kepala sekolah agak luang pekerjaannya, itu saya akan menghadapnya, Bu. Oke, ya Bu Roza, berarti Ibu sudah tahu akan melakukan apa ya Bu ya? Oh ya Bu, pertama mungkin saya dulu menghadap ke wakil kurikulum dan bersama-sama dengan wakil kurikulum saya menghadap ke kepala sekolah dan saya juga akan sampaikan cara mengajar saya kemarin, Bu. Berarti itu ide yang bagus ya Bu ya. Memang harus seperti itu. Jadi nantinya jangan lupa juga Ibu lampirkan juga hasil belajar anak. Ibu sebagai bukti dukung bahwa pembelajaran dengan sumber belajar ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa Ibu. Insya Allah, Bu, saya sudah menyiapkan semuanya, Bu. Oh, mantap Bu. Itu tadi kan sudah menyampaikan tentang permasalahannya ya Bu. Segala sesuatunya sudah dikemukakan, sudah curhat. Kira-kira komitmen yang Ibu bangun dengan menyusun rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya apa itu? Ini Bu, mungkin saya perlu dukungan dari rekan sejawat dan saya mau meluruskan teman-teman tentang permasalahan ini agar tidak terjadi miskomunikasi dari saya dengan teman-teman, Bu. Dan saya juga butuh dukungan dan motivasi bahwa apa yang sudah saya lakukan tidak salah, sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan nanti kepada pengawas. Yang intinya dalam diskusi ini saya butuh dukungan moral dan motivasi dari rekan sejawat, Bu. Itu penting sekali ya Bu. Semangat ya Bu ya. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan kepada kepala sekolah berhasil membuka mata hati kepala sekolah bahwa pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sangat baik untuk kemajuan siswa dan perkembangan siswa, juga untuk Ibu sendiri. Jangan lupa ya Bu, nanti hasilnya kasih tahu juga kepada saya setelah ngobrol kepada kepala sekolah. Kemudian lagi satu lagi Bu, harapan dari saya semoga hasilnya baik dan semua permasalahan selesai dan tidak ada lagi ganjalan yang Ibu rasakan. Insya Allah, Bu, nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu telah meluangkan diskusi dengan saya, Bu. Ya, sama-sama Bu Eva. Jadi pengalaman Bu Eva juga bisa jadi pengalaman saya nantinya kalau saya juga menemui permasalahan sama seperti Bu Eva. Jadi kita sama-sama memberi dukungan ya Bu. Terima kasih atas waktu kita diskusi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Roza, barusan Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya. Selanjutnya apa boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Roza? Silakan, Bu. Ya Bu, bagaimana perasaan Bu Roza setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah baik, Bu. Karena coaching ini sudah berjalan dengan lancar. Amin, berarti sudah sesuai ya Bu. Apakah menurut Ibu menilai seperti itu? Sudah, Bu, karena sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Ya. Apa saja indikator yang Ibu capai sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi Bu? Ya, Bu, sudah sesuai dengan alur ceritanya, Bu. Oke, berarti boleh ya Bu saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya setelah saya mengobservasi kegiatan coaching Ibu? Boleh, Bu. Nah, berarti alhamdulillah ya Bu sudah berjalan dengan lancar. Proses alurnya sudah sesuai alur tirta. Ibu yang sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kunci tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Selain itu Ibu dalam hal mengembangkan potensi ini pasti Ibu perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa yang ingin Ibu minta bantuan dalam hal ini Bu? Yang perlu saya minta dalam bantuan ini adalah dari rekan sejawat dan kepala sekolah ya, Bu. Kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakannya Bu? Insya Allah dalam waktu secepatnya, Bu. Oke. Dari kegiatan supervisi kita
kita ini Bu, saya sudah dapat menyimpulkan dari pengamatan saya dan percakapan coaching ini sudah sesuai dengan alur kita. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian ya Bu ya, observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.